Topik yang saya bawakan berikutnya terkait dengan PSHK nomor 3, laporan keuangan interim. Apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan interim ya? Laporan keuangan interim itu adalah laporan keuangan yang diterbitkan untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun. Seperti kita ketahui, periode akuntansi normal adalah 1 tahun atau lebih sesuai dengan siklus normal operasi perusahaan. Namun demikian, biasanya pembaca laporan keuangan menginginkan informasi yang lebih cepat. Sehingga untuk beberapa jenis perusahaan di Indonesia, mereka diwajibkan untuk membuat laporan keuangan interim. Contohnya bank, gitu ya. Setiap 3 bulan sekali atau quarterly, mereka harus membuat laporan keuangan interim. Sementara nanti pada akhir tahun mereka tetap mempersiapkan laporan keuangan tahunan. Nah, permasalahan yang ada di laporan keuangan interim ini adalah apa saja informasi yang harus ditampilkan di dalam laporan keuangan interim. Kemudian bagaimana memprediksi hasil dari suatu transaksi sehingga laporan keuangan interim itu bisa nyambung atau bisa ada connected dengan laporan keuangan tahunannya. Karena laporan keuangan tahunan masih dipersiapkan sekian bulan kemudian gitu kan. Sementara laporan keuangan interim itu harus kita siapkan dalam masa 3 bulanan misalnya, quarterly atau semi-annually. Sehingga menjadi masalah pada waktu ada suatu transaksi yang konfirmasi atas terjadi atau tidak terjadinya transaksi tersebut nanti baru kita ketahui pada akhir tahun. Laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan lengkap maupun laporan keuangan ringkas. Jadi PSHK 3 memberikan alternatif. Laporan keuangan interim itu bisa berupa laporan keuangan yang lengkap, seperti halnya laporan keuangan tahunan, berarti semua informasi, account, dan lain-lain semua ada. Dan laporan keuangan yang ditampilkan adalah laporan keuangan lengkap, berarti 5 komponen laporan keuangan semuanya masuk. Namun demikian, PSHK 3 juga memperbolehkan laporan keuangan ringkas ya. Laporan keuangan ringkas artinya hanya informasi-informasi yang relevan saja yang ditampilkan di dalam laporan keuangan interim. Nah, pengaturannya menjadi seperti ini. Apabila perusahaan memilih menampilkan laporan keuangan lengkap di dalam laporan interimnya dia, maka perusahaan wajib mengikuti PSHK 1, yaitu penyusunan laporan keuangan. Namun jika perusahaan menginginkan menampilkan informasi ringkas atau laporan keuangan ringkas di dalam laporan keuangan interim, maka yang diikuti adalah PSHK 3, laporan keuangan interim. Kemudian yang penting lagi adalah bagaimana kebijakan akuntansi yang digunakan di dalam laporan keuangan interim. Di dalam laporan keuangan interim diatur bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan itu harus sama dengan kebijakan akuntansi yang digunakan di dalam laporan keuangan tahunan. Karena laporan keuangan interim dijaga sedemikian rupa sehingga tidak berbeda prinsip, kebijakan, dan lain-lain dengan laporan keuangan tahunan. Kemudian apa saja komponen laporan keuangan interim yang lengkap dan ringkas ya. Kalau laporan keuangan interim yang lengkap, kita sudah bahas di PSHK 1 di sesi sebelumnya, bahwa laporan keuangan yang ditampilkan harus sama dengan di PSHK 1. Sementara PSHK 3 mengatur bahwa laporan keuangan interim ringkas itu terdiri dari laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi komprehensif ringkas, laporan perubahan ekuitas ringkas, laporan arus kas ringkas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, apabila kita menampilkan yang ringkas itu, maka kita menggunakan aturan dalam PSHK 3. Kemudian ada beberapa hal yang tentunya menjadi berbeda ya apabila kita menampilkan laporan keuangan interim. Yang pertama mengenai pajak. Pajak dikenakan atas laba rugi setahun. Nah, lalu bagaimana kita menampilkan pajak di dalam laporan keuangan yang baru 3 bulan gitu ya. Karena pastinya itu belum menunjukkan income selama setahun gitu. Jadi aturan di PSHK 3 adalah yang pertama, pajak atas gaji dan iuran pemberi kerja dinilai dengan dasar tahunan. Jadi kita memprediksi dalam setahun itu kira-kira kita akan mencapai berapa sih laba rugi yang didapat gitu. Kemudian disesuaikan untuk quarter yang bersangkutan, untuk laporan interim yang bersangkutan. Itu yang dipakai.
Sehingga kita harus membuat estimasi rata-rata tarif pajak sehingga kita dapat menampilkan pajak di dalam periode interim, tapi tidak lepas dari tahunannya nanti gitu ya. Jadi kita membuat prediksi supaya di interim itu pajak yang ditampilkan logik gitu, masuk akal gitu ya. Kemudian mengenai provisi atau liabilitas yang diestimasi itu merupakan liabilitas yang timbul namun belum pasti waktu dan jumlahnya ya. Tapi perusahaan bisa melakukan estimasi seperti itu, seperti definisi yang ada di PSAK 57 ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita akan mengakui suatu provisi di dalam periode interim, maka nanti di tahunannya apabila provisi tersebut belum terrealisasi, maka kita harus membuat adjustment ya. Harus membuat penyesuaian apabila provisi tersebut mengalami perubahan nilai maupun perubahan jumlah gitu ya. Karena provisi yang kita set di periode interim itu dianggap belum pasti. Jadi kita harus pastikan dalam laporan keuangan tahunan. Kemudian yang lainnya yang diatur di laporan keuangan interim adalah aset tak berwujud. Di dalam PSAK 19 kita mempelajari bahwa aset tak berwujud bisa timbul dari kegiatan research dan development, di mana semua beban research itu dibiayakan, sementara beban pengembangan atau beban development itu boleh dikapitalisasi sebagai aset pada suatu titik tertentu. Nah, bagaimana jika tercapainya persyaratan untuk dikapitalisasi itu mulai di periode interim gitu, ada terjadi di periode interim. Nah, kita harus mengakui aset tersebut di periode interim. Aturan PSAK 3-nya begitu. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah menunda pengakuan aset tetap yang timbul dari pengembangan yang sebetulnya sudah masuk dalam persyaratan pengakuan di periode interim. Dengan harapan kita bisa memperbanyak biaya riset gitu ya. Jadi kita harus mengakui apabila sudah tercapai persyaratannya kita akui di periode interim. Kemudian mengenai penurunan nilai ya, atau impairment. Impairment sesuai dengan PSAK 48 bisa saja terjadi di periode interim. Contohnya misalnya penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap misalnya. Misalnya bangunan kita sudah terindikasi bahwa dalam periode interim nilainya turun gitu ya. Kan berarti dia mengalami impairment. Apakah boleh kita mengakui impairment di dalam periode interim? Di PSAK 3 persyaratannya adalah prinsip yang sama dengan periode tahunan. Kemudian tidak harus membuat perhitungan penurunan nilai yang rinci. Kemudian dilakukan kajian, apakah diperlukan perhitungan rinci berdasarkan indikasi penurunan nilai yang signifikan. Seperti itu. Saya kira pembahasan mengenai PSAK 3 saya cukupkan sekian. Kita akan bertemu dalam sesi yang lain dan PSAK yang lain. Terima kasih.